Assalamualaikum teman-teman. Kalian tahu nggak, listrik sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Karena dengan listrik kita dapat menggunakan berbagai jenis alat elektronik seperti kulkas, televisi, dan juga lampu. Sebelum kita lanjut, yuk kita kenalan dulu. Halo, saya Muhammad Ilham. Halo, nama saya Siti Maryam. Halo, saya Sarsha Putri. Halo, saya Andi Muhammad Fauzan. Tapi gimana ya cara listrik itu sampai ke tempat alat elektronik tersebut untuk bekerja dan melalui apa listrik itu mengalir? Yuk kita tanya ke Maryam. Assalamualaikum, kali ini saya akan menjelaskan cara listrik mengalir dari tegangan ke hambatan listriknya atau alat elektronik tersebut. Listrik akan mengalir dari sebuah rangkaian listrik atau kumpulan beberapa komponen yang membentuk arus listrik. Rangkaian listrik terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara bersejajar dan memiliki satu jalur, sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bertingkat dan bercabang. Kita tahu bagaimana bentuknya dan cara kerja rangkaian listrik tersebut. Yuk kita tanya Kak Ilham. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan menunjukkan simulasi dari rangkaian seri dengan Path Iterative Simulation. Hai teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan cara kerja dari rangkaian seri dan juga paralel. Seperti yang kalian lihat, saya sudah menampilkan kedua jenis rangkaian yang akan saya bahas. Langsung saja, saya akan menjelaskan cara kerja dari rangkaian seri. Pada umumnya, rangkaian seri ialah komponen yang disusun secara sejajar ataupun searah. Cara kerja dari rangkaian ini ialah sumber listrik ataupun baterai akan mentransfer energi listrik ataupun elektron menuju ke bola lampu. Yang hasilnya, bola lampu tersebut akan menghasilkan cahaya. Kemudian, energi tersebut akan terus mengalir menuju ke sumber listrik. Kejadian ini akan terus terulang selama salah satu komponen listrik tidak diputus. Selanjutnya, pada rangkaian paralel, dapat kita ketahui bahwa rangkaian paralel ialah komponen yang disusun secara bertingkat ataupun bercabang. Cara kerja dari rangkaian ini memiliki kesamaan dengan rangkaian seri. Hanya saja yang membedakan ialah jika salah satu komponen diputus, maka energi listrik akan terus mengalir ke bagian yang tidak terputus. Ya, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap penjelasan saya dapat bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Kali ini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan atau pengerjaan rangkaian listrik tersebut. Hal yang pertama kita sediakan ialah alat dan bahan. Saya akan menyebutkan masing-masing alat bahan tersebut. Yang pertama ialah baterai. Baterai berguna sebagai sumber energi listrik. Dan kedua adalah kabel. Kabel adalah penyalur energi listrik dari sumber listrik ke hambatan listrik tersebut. Ketiga ialah hambatan tersebut atau resistor, atau lebih gunanya adalah lampu. Lampu sebagai hambatan dari listrik tersebut agar bisa kita tahu listriknya mengalir atau tidak. Keempat adalah salotip. Salotip sebagai perapinya, atau kita bisa menempel kabel agar tidak terhambur. Dan berbagai alat yang opsional yang lainnya. Oke? Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang cara tata kerja membuat rangkaian listrik sederhana. Sudah? Oke. Kali ini kita akan membuat rangkaian tersebut. Saya akan dibantu dengan Kakak Ilham. Pertama kita sediakan adalah sumber energi listrik tersebut, atau kita sebut baterai. Baterai kita akan tempelkan bagian sini. Salotip. Oke teman-teman, sekarang saya sudah membuat rangkaian tersebut. Untuk memastikannya agar bekerja atau tidak, kita akan menggunakan resistor tersebut.
kita matikan dulu switch off-nya dalam saklar tersebut. Kita masukkan di dalam fitting lampunya. Oke. Oke, sekarang saya sudah tempelkan. Sekarang mari kita bismillah. Alhamdulillah. Ternyata menyala. Ya, sesuai dari yang saya katakan, sumber listrik berasal dari baterai tersebut dan energi listrik akan tersalur melalui kabel dan akan sampai ke resistor tersebut atau hambatan lampunya. Sekian. Oke teman-teman, tadi itu adalah sebuah pengerjaan rangkaian listrik sederhana dan alhamdulillahnya berhasil. Oke, sekian dari saya. Sebelum itu kita lihat hasil akhirnya. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana cara listrik itu bekerja dan bagaimana cara listrik itu mengalir. Listrik sangat berguna bagi kita, maka kita tidak boleh menggunakan listrik secara boros teman-teman. Udah dulu ya teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.